Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 SD. Untuk mengawali presentasi kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Materi pelajaran kita sekarang adalah peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciri makhluk yang bernafas, bergerak, dan berkembang biak, serta dapat berpindah tempat. Kekayaan alam di Indonesia sesuai dengan bentang alamnya terdiri dari 3, yaitu flora, tumbuhan, fauna, hewan, dan yang ketiga sumber daya alam. Flora ataupun tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, keadaan, dan ketinggian. Flora di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu tumbuhan yang hidup di pantai, seperti contohnya pohon bakau ataupun juga tumbuhan rumput laut. Tanaman bakau dapat menahan terjadinya erosi tanah akibat pasang surut air laut. Yang kedua adalah tumbuhan perkebunan. Tumbuhan perkebunan contohnya adalah kopi, teh, ataupun bunga cengkeh. Yang ketiga adalah tumbuhan hutan, seperti contohnya pohon jati, pohon pinus, dan pohon yang lainnya. Beberapa jenis fauna yang ada di Indonesia. Hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia, yaitu daerah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Contohnya adalah badak, Jawa, harimau, Sumatera, dan banteng. Hewan yang terdapat di bagian tengah Indonesia, seperti di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Contohnya adalah anoa, komodo, dan burung maleo. Yang ketiga, hewan yang terdapat di bagian timur Indonesia. Contohnya Papua dan Maluku Utara. Contohnya kanguru dan kuskus ataupun burung cendrawasih. Sumber daya alam merupakan kegiatan manusia, terdiri dari pertanian dan perkebunan. Banyak dilakukan di daerah yang memiliki tanah yang subur, seperti contohnya di daerah Malang maupun di daerah kaki Gunung Bromo. Peternakan dan Perikanan yang banyak diusahakan adalah perikanan darat dan laut. Pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan tambang golongan A. Contohnya adalah emas, yang merupakan logam mulia yang sangat berharga sekali nilainya. Bahan tambang golongan B, perak, juga bisa digunakan sebagai perhiasan ataupun medali. Bahan tambang golongan 3 yaitu marmer. Marmer dapat dijadikan sebagai bahan furniture ataupun bahan dasar pembuatan lantai atau keramik. Kerajinan, ketersediaan tanah liat di suatu daerah dapat menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat. Jenis sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya ikan, sapi, ayam, bebek, kambing, dan lain sebagainya. Sumber daya alam non hayati yaitu berasal dari benda mati, contohnya udara, tanah, dan air. Contoh sumber daya alam hayati dari jenis hewan ataupun fauna yaitu kerbau dimanfaatkan membantu pekerjaan petani seperti membajak sawah ataupun alat transportasi ketika di desa. Yang kedua, ayam digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Ayam dapat diambil manfaatnya daging, telur, maupun bulunya. Atau kotoran ayam pun juga bisa digunakan sebagai pupuk kandang. Kebutuhan susu dapat terpenuhi dari sapi ataupun kambing. Manfaat sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan ataupun fauna dan tumbuhan flora. Bidang ekonomi seperti tuna, udang, cumi-cumi, serta ukiran ataupun mebel dari kayu yang diekspor ke luar negeri sehingga dapat menambah sumber devisa negara. Bidang lingkungan seperti keberadaan hutan yang dapat mengurangi pemanasan global karena mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Bidang wisata seperti hutan dan terumbu karang di laut ataupun juga pantai dapat menarik wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Bidang makanan seperti sayuran dan hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Seperti contohnya tadi bebek, ayam dapat diambil daging, telur ataupun juga bulunya.
Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam memelihara hewan adalah: 1. Kita harus memberi makan secara rutin sesuai dengan jenis makanannya. Kita tidak boleh memberi makan hewan yang tidak sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, membuatkan kandang. Hal ini penting sekali. Apabila mempunyai hewan, harus membuatkan kandang. Lebih-lebih kita yang tinggal di daerah perkotaan. Lahan semakin sempit, bahkan semakin kecil untuk tempat tinggal kita. Kalau kita tidak membuatkan kandang bagi hewan peliharaan kita, hewan kita akan masuk ke dalam pekarangan orang. Yang ketiga, menjaga kesehatan hewan agar hewan tersebut tetap terjaga kesehatannya. Karena sakit yang diderita oleh hewan dapat berpindah melalui manusia jika hewan tersebut tidak dijaga benar kesehatannya. Berikut adalah manfaat dan pelestarian sumber daya alam. Menghindari menggunakan pakaian berbahan bulu hewan. Yang kedua, menghindari pembelian hewan dan tumbuhan yang langka karena akan mengancam populasi dan hewan tersebut ataupun tumbuhan tersebut semakin cepat punah. Memelihara, merawat tumbuhan dan hewan serta menyayanginya. Kemudian menanam pohon. Kita tidak boleh hanya menebang pohon untuk kebutuhan furniture, tapi kita harus melakukan reboisasi agar hutan yang ada di Indonesia tidak gundul dan tetap terpelihara ekosistemnya. Menjaga dan memelihara tempat-tempat konservasi sumber daya alam seperti contohnya mangrove. Saat kita berkunjung ke mangrove, kita harus menjaga agar mangrove tersebut tetap terpelihara dengan baik karena mangrove sangat bermanfaat sekali bagi pantai. Melakukan reboisasi dan terasiring. Hal ini sangat penting sekali untuk menjaga agar hutan tidak gundul dan lereng-lereng yang ada di pegunungan tidak mengalami longsor ketika datang hujan. Penertiban pembuangan sampah. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Sampah ada terbagi menjadi dua, sampah kering dan sampah basah. Apabila sampah tersebut bisa diolah kembali, reuse, reduce maupun recycle, sebaiknya kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan baik agar pembuangan sampah tidak semakin menumpuk. Terima kasih. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Dan semoga materi hari ini menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.